Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan Pulau Hachinosu, di mana sedang terjadi pertempuran yang semakin panas antara Mihawk dan Ben Beckman melawan Kurohige, Kuzan, Barbel, dan juga Silver Medalist. Kedua belah pihak terus saling serang dengan berbagai teknik kuat masing-masing. Di area ini banyak sekali hak yang terpancar dalam setiap serangan. Ada pula berbagai dampak serangan seperti tebasan, tembakan, serangan es, kekuatan kegelapan, dan juga kekuatan gempa. Mereka semua harus terus memakai berbagai teknik kuat milik mereka masing-masing, sehingga mereka semua sama-sama mulai lelah dan mengalami beberapa luka. Kemudian, Mihawk dan juga Ben Beckman melancarkan suatu serangan gabungan yang sangat kuat. Ini memang bukan pertama kalinya mereka memakai serangan gabungan seperti itu, karena sebelumnya juga mereka pernah melakukannya. Namun bedanya kali ini serangan gabungan mereka lebih kuat lagi, karena daya serangan yang dilancarkan sudah di tingkat serius. Tak mau kalah, kubu Kurohige juga memakai serangan gabungan dengan memadukan kekuatan milik mereka masing-masing. Kurohige memakai tendaman gempa dan juga kegelapan yang sangat terfokus. Kemudian Kuzan menciptakan banyak pedang es. Barbel memakai salah satu teknik tertinggi karate manusia ikan, dan Silver Medalist memadukan Hao Shoku dan Buso Shoku Haki untuk melepaskan serangan yang destruktif. Mereka juga benar-benar serius dalam melancarkan serangan gabungan ini, karena tentu mereka paham akan berbahaya jika mereka tidak semaksimal mungkin melancarkan serangan itu. Sebab yang ada di hadapan mereka saat ini adalah 3 orang kuat, seperti Mihawk dan juga Ben Beckman. Jadi tentu serangan-serangan pun harus dilancarkan dengan sangat serius. Serangan gabungan dari kedua belah pihak pun mengalami bentrokan di udara, sehingga menghasilkan efek yang sangat luar biasa sampai membuat langit menjadi terbelah dan seluruh area Pulau Hachinosu pun bergetar sangat hebat. Semua orang yang ada di Pulau Hachinosu langsung segera bereaksi. Setelah ledakan besar terjadi akibat bentrokan itu, lingkuran area tengah kota pun menjadi sangat kacau dan juga penuh dengan debu. Namun hal tersebut tidak menghalangi ketajaman penglihatan mata Lang Mihawk. Si pendekar pedang terkuat itu bisa melihat celah untuk melancarkan serangan jarak jauh kepada si Silver Medalist. Memang Silver Medalist sempat menyadari dengan Kenbun Shoku Haki miliknya, tapi kini dia sudah terlambat untuk bergerak dan menghindar. Dia pun hanya bisa menahan serangan dari Mihawk itu, dan itu juga sebenarnya dalam pertahanan yang kurang siap, sehingga Silver Medalist pun tumbang akibat serangan dari Mihawk itu. Dengan begitu, kini di kubu Kurohige tinggal tersisa 3 orang, yaitu Kurohige, Kuzan, dan juga Barbel di area tengah kota itu. Di area lain, ada Sirius yang bertarung melawan seorang pendekar pedang dari aliansi bajak laut Akagami. Orang ini terbilang cukup tangguh, sehingga dia bisa memberi perlawanan kepada Sirius. Namun pada akhirnya Sirius berhasil memenangkan pertarungan di sana. Dia menggunakan teknik tebasan yang sangat cepat yang tak bisa dideteksi oleh si aliansi bajak laut Akagami itu. Dengan begitu, tebasan cepat Sirius pun berhasil membuatnya seketika langsung tumbang. Setelah berhasil memenangkan pertarungan itu, Sirius pun segera bergerak menuju ke area pelabuhan, tempat di mana kapal Red Force berada. Di sana ada Lime Juice yang sedang bertarung melawan banyak pasukan biasa dari bajak laut Kurohige maupun para aliansi Kurohige. Pertarungan ini menjadi cukup merepotkan karena bukan hanya jumlah musuhnya saja yang banyak, tapi juga karena ada Vasco Shot di tempat itu. Vasco Shot beraksi dengan sangat cerdik. Dia tidak langsung berkonfrontasi dengan Lime Juice secara langsung, melainkan dia membiarkan banyak pasukan melawan Lime Juice, lalu dia sendiri sering melancarkan serangan mendadak dari jarak jauh dengan semburan apinya. Nah, dengan begitu wajar saja Lime Juice cukup kesulitan di sini karena fokusnya menjadi terbagi dan dia tidak boleh lengah sama sekali. Semakin lama pertarungan berjalan, keadaan pun menjadi lebih kacau karena Lime Juice tiba-tiba merasakan sesuatu dan refleks langsung segera menghindar. Apa yang dirasakan oleh Lime Juice itu ternyata adalah Sirius yang menyerang dalam mode tak terlihat. Kedatangan Sirius tentu menambah masalah di area tersebut. Ketika Sirius kembali memasuki mode biasa, Rockstar yang juga berada di sana terkejut saat melihat dia muncul. Rockstar menjadi cemas karena kru inti bajak laut Akagami di area itu hanya dirinya dan Lime Juice saja. Sedangkan jumlah musuh di sana ada banyak dan juga ada 2 komandan Titan seperti Vasco Shot dan juga Sirius. Meski Rockstar juga adalah kru inti bajak laut Akagami, tapi dia tidak sekuat kru inti senior yang lain, sehingga tentu posisi ini cukup menyulitkan bagi Lime Juice. Dia harus men-carry pertarungan di sana dalam menghadapi Sirius, Vasco Shot, dan juga para bawahan Kurohige yang lain. Sementara itu, di dalam bangunan tengkorak juga terjadi sesuatu yang menarik. Hongo sudah masuk ke sana untuk menghentikan Avalo Pizarro yang sudah mengendalikan Pulau Hachinosu. Dalam perjalanan di dalam bangunan itu, Hongo sering mendapat banyak halangan, tapi dia bisa menerobos semuanya dan mencapai ruangan tempat di mana Avalo Pizarro sedang berada saat ini. Avalo pun berkata bahwa para kru inti bajak laut Akagami benar-benar sangat merepotkan.
ketakutan. Honggo membalas dengan bilang, jangan harap dia akan membiarkan kemanitan tersebut berbuat seenaknya lagi. Di bagian luar area bangunan tersebut, ada Smoker yang sedang bertarung melawan banyak pasukan Kurohige. Walau dia kalah jumlah, tapi Smoker bisa menghadapi mereka semua dengan sangat baik. Di area lain, ada kelanjutan dari pertarungan Koby, Prince Cruz, dan juga Momo Usagi dalam menghadapi Sanjuan Wolf. Situasi menjadi lebih baik karena Momo Usagi sudah datang membantu, sebab wanita itu merupakan salah satu Vice Admiral terkuat. Namun, dengan ukuran tubuh dan ketangguhan milik Sanjuan Wolf, tetap saja masih sulit bagi mereka untuk bisa mengalahkan sang komandan Titan raksasa itu. Momo Usagi pun bilang dia terpikirkan suatu rencana yang mungkin akan bagus untuk digunakan di sana. Nah, strategi memang sangat diperlukan dalam pertarungan seperti ini karena kalau hanya ada kekuatan saja, tentu Sanjuan Wolf lebih unggul dibanding Koby, Prince Cruz, dan juga Momo Usagi. Untung saja ada Momo Usagi di sini sebagai Vice Admiral yang cerdas sehingga dia bisa mencari cara untuk bisa menghadapi Sanjuan Wolf dengan lebih efektif lagi. Berpindah ke Pulau Elbaf, situasi panas di wilayah dunia matahari akan kembali mendapat sorotan. Luffy, Loki, dan Ragnir telah berhasil mengalahkan para raksasa iblis dan monster mimpi buruk serta juga monster tanda panah yang dikirim oleh Im Sama dan Killingham ke arah naga Loki. Untuk para monster mimpi buruk dan monster tanda panah langsung dibantai oleh mereka sampai lenyap. Sedangkan untuk para raksasa iblis cukup ditumbangkan kemudian dijatuhkan ke bawah oleh Luffy. Luffy paham bahwa para raksasa iblis itu sejatinya adalah para prajurit Elbaf yang dikendalikan oleh kekuatan Im Sama. Nah, sehingga Luffy menjatuhkan mereka ke pohon-pohon yang rimbun supaya mereka tetap hidup dan bisa jatuh ke bawah dengan aman. Para prajurit raksasa di bawah yang melihat aksi Luffy, Loki, dan Ragnir pun bersorak gembira karena mereka semakin percaya diri bisa memenangkan perang ini. Namun seketika, para raksasa itu langsung terdiam dan juga ketakutan ketika Im Sama memancarkan Haoshoku Haki yang sangat kuat. Meski kekuatan Im Sama yang bisa ditampung oleh Gunko hanya 10% saja, tapi tetap Haoshoku yang bisa dipancarkan dari tubuh itu terbilang sangat besar. Sebagian prajurit raksasa yang tidak bisa menahan tekanan itu seketika langsung tumbang. Sedangkan sebagian lagi yang masih bisa bertahan tetap terdiam dan merasa ketakutan. Im Sama pun berkata, jangan harap hanya karena aksi Luffy, Loki, dan Ragnir tadi sudah bisa memastikan pihak Elbaf yang akan menang. Im Sama sengaja memancarkan Haoshoku Haki sekuat itu untuk membuat para prajurit raksasa itu menjadi pesimis lagi. Luffy yang berada di atas kepala naga Loki berkata bahwa Haoshoku Haki itu memang terasa sangat kuat. Namun di Pulau Egghead yang lalu, dirinya pernah melihat Haoshoku Haki yang lebih kuat dari itu. Loki pun bertanya, Haoshoku Haki milik siapa yang dimaksud oleh Luffy? Luffy pun menjawab dari perkataan robotnya Noam Emerald, Haoshoku Haki besar yang ada di Egghead kemarin adalah Haoshoku Haki milik Joy Boy. Loki pun paham dan berkata, tentu saja Haoshoku Haki milik Joy Boy itu sangat kuat karena memang dari sejarah yang ada, Joy Boy adalah sosoknya sangat kuat pada abad kekosongan dulu. Namun Loki pun mengingatkan bahwa meski memang Haki Im Sama yang mereka rasakan ini tidak sekuat Haki Joy Boy, tapi perlu diingat lagi bahwa Im Sama memang hanya menggunakan 10% kekuatannya di tubuh Gankos itu, sehingga wajar Haoshoku Haki yang dia pancarkan tidak bisa maksimal. Jika Im Sama menggunakan kekuatan 100% di tubuh aslinya, Loki yakin bahwa Haoshoku Haki Im Sama juga pasti kurang lebih setara dengan Joy Boy. Beralih ke tempat di dekat area Im Sama. Di sana ada Brook yang sedang tergeletak tak berdaya. Sebelumnya, Brook memang sempat bentrok melawan Im Sama sambil menyadarkan Gankos yang sedang Im Sama kendalikan itu. Namun setelah Im Sama berhasil mengambil kontrol penuh lagi atas tubuh Gankos, dia pun langsung mengalahkan dan menumbangkan Brook di sana. Im Sama sebenarnya bisa saja menghancurkan tubuh tengkorak Brook, namun dia memiliki sebuah rencana untuk Brook ke depannya nanti. Dengan begitu, Im Sama hanya sekedar menangkap dan mengikat Brook saja. Brook yang masih sadar pun berkata, jika dirinya bertarung 1 lawan 1 melawan sosok itu dalam adu kekuatan, tentu dirinya akan kalah telak. Namun jika Brook menggunakan metode lain untuk melawan sosok itu, ada kemungkinan dirinya bisa berhasil menang atau setidaknya bisa mengusir Im Sama dari dalam tubuh Gankos. Ini adalah salah satu variasi dari kekuatan Yomi Yomi no Mi milik Brook. Namun Brook masih belum punya cukup tenaga untuk menggunakan jurus itu. Dia harus memulihkan tenaga dulu beberapa saat supaya bisa menggunakan kemampuan itu. Dan nanti ketika Im Sama lengah atau sedang sibuk bertarung, Brook akan memanfaatkan momen itu untuk menggunakan jurus tersebut. Ini memang tidak akan mudah, tapi layak untuk dicoba. Berpindah ke tempat lain, Mary Joyce akan kembali mendapat sorotan. Nah, di salah satu area, ada Dragon yang datang membantu pemimpin Lunaria dan pemimpin aliansi terkuat nomor 2 dalam pertarungan melawan Gorosei Nusjoro. Sebelumnya, mereka berdua cukup terdesak di sana karena sang Gorosei itu memasuki mode pedang murni. Namun, kedatangan Dragon langsung membalikan keadaan di sana, sehingga sekarang giliran Nusjoro
Nusjoro yang terpojok oleh Dragon. Setelah Nusjoro terpojok, dia pun memutuskan untuk mengakses 10% energi sihir dari ruangan rahasia Mary Joyce, lalu mulai memberi perlawanan kepada Dragon. Dia bertarung dengan tenang dan melancarkan berbagai serangan yang kuat, tapi Nusjoro tetap tampak sangat kesulitan. Dragon sendiri saja sudah sangat tangguh dan memiliki level kekuatan di atas Nusjoro. Ditambah lagi di tempat itu juga ada pemimpin Lunaria dan pemimpin aliansi terkuat nomor 2 milik pasukan revolusi. Jadi jelas ini bukan situasi yang bisa Nusjoro tangani hanya dengan 10% energi sihir. Nusjoro pun mulai mempertimbangkan apakah dia harus segera mengakses 20% energi sihir atau tidak. Jika dia mengakses 20% energi sihir, maka itu akan menjadi batas maksimal kekuatan yang bisa diakses, sebab satu Gorosei memang hanya bisa mengakses sampai 20% energi sihir saja. Insama telah menetapkan aturan tersebut untuk kelima Gorosei agar semua Gorosei bisa mengakses energi sihir dalam jumlah yang setara. Ketika Nusjuro masih mempertimbangkan hal tersebut, tiba-tiba Shamrock datang ke area itu untuk membantunya. Nah, sebelumnya Shamrock berhadapan dengan sang pemimpin Buccaneer, tapi kekuatan Shamrock masih cukup jauh lebih unggul daripada pemimpin Buccaneer itu. Belum lama ini Shamrock berhasil melancarkan suatu serangan yang membuat dia terluka dan juga terlempar sangat jauh. Dia memang masih bisa bangkit untuk bertarung lagi, walau kondisi tubuhnya telah mengalami cedera yang cukup serius, tapi pemimpin Buccaneer itu sekarang sedang dihadang oleh para musuh lain sehingga dia tidak bisa kembali ke tempat di mana Shamrock berada. Lagi pula jika dia kembali melawan Shamrock dalam kondisi seperti itu, mungkin tak akan butuh waktu lama bagi Shamrock untuk bisa mengalahkannya. Namun Shamrock tidak menunggu dia kembali dan dia juga tidak mengejar ke tempat di mana pemimpin Buccaneer itu terlempar. Sebab Shamrock telah melihat bahwa Nusjuro sedang sangat kesulitan di area lain, sehingga Shamrock pun bergegas langsung pergi ke tempat itu. Jika dia mengejar pemimpin Buccaneer terlebih dahulu, itu akan memakan banyak waktu dan dikhawatirkan Nusjuro akan kalah oleh Dragon. Dengan begitu, Shamrock pun memprioritaskan untuk membantu Nusjuro terlebih dahulu karena gawat jika seorang Gorosei seperti Nusjuro tumbang dalam pertempuran ini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!